Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official ya. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua ras. Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi cuy, guys yang baru bangun tidur, Masya Allah, kita kerja lagi, semangat lagi, ngopi lagi, wis mantap. Teman guys yang masih minum obat, diminum obatnya segera pulih ya, nggak usah khawatir. Begitu kalian sudah ditangani dokter di sini, tidak usah mikirin biaya. Kalian hanya fokus dengan kesehatan kalian ya cuy ya. Udah nggak usah mikirin, yang penting kita tuh ambil syukurnya kalau kita dimasukin rumah sakit sini ya. Setidaknya kita mendapatkan pengobatan lebih cepat. Tenang aja cuy, rumah sakit sini tuh is the best. Apalagi kalian punya majikan, gak usah mikir ya. Hari ini kita bahas satu kisah yang mungkin ini bisa menjadikan inspirasi kita ya cuy. Rasa bersyukur kita, rasa menerima ujian yang Allah titipkan ke kita sampai pada akhirnya mbaknya sekarang sudah menjadi bos material, mantan PMI Hong Kong. Keren. Buat kalian yang takut untuk kembali ke negara asal ya, jangan pernah takut. Kita tuh ketakutan kekurangan itu hanya bisikan setan ya cuy ya, dimana kita tidak mempercayai rezeki Allah itu luas ya, dibuka dari segala arah. Jadi kita merasa bahwa Hong Kong satu-satunya tempat dimana memberikan kita gaji yang gede. Ya karena kita nggak ngerasa puas aja ya. Oke, ayo kita bedah kasusnya ya, bedah pembelajarannya. Semoga ini bisa menjadikan semangat untuk teman-teman KSM yang baru di sini, yang masih dimarah-marahin sama bos nih. Mbaknya aja dulu bekerja di Hong Kong, itu tugasnya dimarah-marahin sama majikan. Ya, jadi si pekerja migran ini datang ya cuy ya 10 tahun yang lalu di Hong Kong, bekerja dengan seorang dadai, singsang, dan satu orang Cece ya. Karena usia anaknya dengan usia mbaknya saat datang ini seumuran cuy. Jadi seumuran gitu. Ya satu dia anaknya majikan gitu. Kita cuma asisten rumah tangga gitu cuy. Nah pertama kali datang itu kayak Tisam. Saya mendapatkan serangan mental luar biasa. Diapain? Kerjanya semuanya salah. Sampai setiap malam saya selalu nangis di kamar. Ya. Nah, kenapa kayak Tisam itu bisa mendapatkan cerita ini cuy dari mbaknya? Karena mbaknya ini mengirim sebuah logam mulia untuk majikannya yang dititipkan ke Kaya Tisam yang akan diberikan sebelum Natal sebagai ucapan syukur kepada majikan tentang hidup yang sudah diberikan katanya cuy. Masya Allah ya. Wah, jarang-jarang ya mantan cece gitu ngasih hadiah logam mulia ke majikan. Wis mantap, is the best. Nggak ada hitungannya, nggak ada ruginya. Walaupun kayak Tisam itu bertanya, kenapa kamu tuh uang segitu di Indonesia gede loh. Awalnya mbaknya nggak mau ngaku. Akhirnya cerita. Dan kayak Tisam angkat ini menjadikan, wah kayaknya ini bagus nih untuk dibagi ke teman-teman Kaisam yang sukanya ngeluh aja. Nah kembali lagi ke cerita. Jadi mbaknya ini tugasnya dimarah-marahin terus cuy sama majikannya. Sampai kena mental. Di kamar setiap apa namanya, setiap mau tidur ini mbaknya selalu nangis. Ya wajar ya, karena kita kan udah capek ya cuy ya, dimarahin juga, kerjanya kayak itu sama dulit-dulit majikannya. Terus yang paling parahnya kayak saya digaji underpay. Underpay itu kalau misalkan dulu gajinya 4.400 gitu, nah dia ini cuma dapat 4.000. Kan harusnya nggak boleh ya. Ini kalau labor ketahuan, ini pasti dituntut. Nah singkat cerita nih cuy, mbaknya ini di bug big book sama majikannya ya cuy ya. Pokoknya pelit, gaji underpay, terus salah terus, intinya seperti itu ya cuy ya. Akhirnya mbaknya finish juga 2 tahun karena melihat majikannya seperti itu cuy. Karena di usia muda pada waktu itu masih 21 tahun ya, pertama kali ke Hong Kong 21 tahun. Akhirnya mbaknya ini waktu pertama datang belum menikah. Akhirnya finish kontrak dan mbaknya memutuskan untuk pulang. Nah saat pulang setelah finish kontrak, mbaknya ini
menikah cuy. Tapi dia finish kontrak pun dia ini masih berkomunikasi baik dengan majikannya. Sebenarnya Kaisam, majikan saya apalagi majikan laki-laki itu sering memberikan wejangan kepada saya, jangan boros, disimpan uangnya, ditabung, ya kan. Saat pulang nih setelah finish, dia menikah ya cuy ya, bertemu dengan laki-laki dan di situ dia memiliki 1 orang anak. Biasa ya cuy ya, rumah tangga yang baru merintis ini pasti kesulitan ekonomi pastinya. Iya suami saya kerja kayak di Sam, tapi ya tidak cukup. Bagaimana kita rumah masih ngontrak gitu, otomatis apa namanya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak untuk membeli rumah, pastinya saya harus mengalah pergi ke luar negeri. Akhirnya apa namanya pada waktu itu saya komunikasi baik loh sama majikan, saya coba komunikasi lagi. Awalnya sih saya tidak berharap kembali ke majikan itu, cuma si majikan ini ngomong katanya majikan ini habis dilaporkan. Jadi setelah pekerja migran ini cuy, majikannya ngejeng Filipin, dimana dibayarnya ini underpay juga cuy, gaji di bawah standar. Akhirnya majikan ini dilaporkan dan kena. Jadi apa namanya udah nggak ada CC kan di sana. Nah saat dihubungi sama si apa namanya teman kayak Tisam ini, majikannya ngerayu, kamu datang lagi deh ke sini, ayo saya gaji kamu 5.000 Hong Kong dolar di tahun 2016. Gaji 5.000 10 juta pada waktu itu. Akhirnya kayak Tisam, si majikan ini masih ngerayu-ngerayu saya untuk pulang lagi ke Hong Kong. Terus saya bilang sama suami, ya udah suami, gini, izinkan saya untuk pergi, ya kan. Saya minta supaya saya bisa apa namanya beli rumah sama uang dari Hong Kong ini untuk apa namanya bisnis katanya, buka usaha. Akhirnya pada waktu itu kayaknya suami saya nggak mau mengizinkan. Saya tahu pernikahan awal ya, baru punya anak. Suami saya tuh nangis kayak Sam di kamar mandi. Kayaknya nggak rela gitu saya pergi ke luar negeri. Tapi setelah ngomong baik-baik dengan suami dan komitmen sama suami, jadi saya ngomong sama suami kayak gini. Saya pergi ke luar negeri, tapi duit saya pegang. Ini ngomong nih istrinya nih, kamu kerja, kamu punya anak, silakan bagaimana caranya kamu menghidupi anak kamu. Uang saya bekerja di luar negeri, saya ingin membuat rumah dan membuka usaha ketika saya selesai bekerja di luar negeri. Akhirnya suami saya pada waktu itu mengiyakan. Akhirnya saya nego dengan majikan dan saya minta apa namanya majikan kalau misalkan mau saya datang lagi ke sana boleh nggak saya pinjam 30.000 Hong Kong dolar untuk sebuah DP rumah. Majikannya sekali lagi, walaupun dia jahat suka bayar underpay, tapi pada nyatanya sebenarnya hatinya baik ya. Akhirnya diiyakan cuy sama majikannya. Oke, saya kasih 30.000 asal kamu balik lagi ke sini. Akhirnya cuy dikirimlah majikan dari Hong Kong ke Indonesia dan terbelilah rumah perumahan. Akhirnya dari situ terjawablah tuh doa yang pertama, dia pengen beli rumah dari keluarga kecilnya. Akhirnya komitmen itu dia pergilah ke Hong Kong cuy untuk bekerja. Di situ dia membayar majikannya yang 30.000, terus dia juga apa namanya berkomitmen kan uangnya ini ditabung untuk buka usaha, ya kan. Jadi biaya beban rumah sama anak itu diserahkan ke suami, gimana caranya mengurus. Akhirnya cuy uang ini kan terkumpul cuy, enggak diambil-ambil gajinya itu sama majikan itu. Nah di pertengahan mau finish kontrak, nah ini kan uangnya udah banyak nih, 1 tahun aja dapat berapa tuh, 5 dikali 10 aja, 5 dikali 10 aja udah 50.000 ya. Nah akhirnya di situ dia membuka toko material kecil lah cuy. Jadi di situ di depan gang rumahnya ada sebuah rumah ya, rumahnya masih gubuk lah. Tapi di situ suaminya membuka material kecil-kecil, toko material cuy yang jualan paku, semen dan lain-lain. Dibukalah di depan apa namanya gang itu, dia nyewa
tempat, dan ya Allah Kaisam buka material itu modalnya gede banget, 200 juta itu nggak cukup. Akhirnya pada waktu itu saya dan suami minta untuk, suami saya nambah kontrak 1 kali lagi ya, supaya bisa ini material ini bisa modalnya maksimal. Akhirnya pada waktu itu mau finish kontrak, dia nego lagi sama majikan. Majikan, saya mau di-renew sama kamu, tapi boleh nggak saya minta modal segini? Dikasih cuy sama majikannya. Akhirnya cuy, kebelilah, bukan kebeli ya, kebangunlah sebuah material kecil-kecilan. Nah dari situ, Kaisam saya nyuruh suami saya untuk resign kerja, untuk fokus usaha di situ. Akhirnya saya yang bekerja di Hong Kong, ini bekerja untuk modal. Jadi benar-benar pure Kaisam, modal material itu dari saya kerja di Hong Kong. Tapi Kaisam, kembali lagi, di kontrak kedua, saya berharapnya majikan saya ini berubah. Ternyata tetap aja masih kemengok Kaisam. Ngomong selalu keras, salah terus, saya ikut dia padahal berapa tahun, tetap aja disalahkan. Nggak kuat saya Kaisam. Di kontrak, setelah renew kontrak ya, berjalan 1 tahunan, itu tidak bisa menahan mentalnya kena gitu cuy. Aduh capek gitu, karena dia merasa bahwa majikannya sudah baik dan lain-lain, dipaksakan pun tidak bisa karena majikan tidak pernah berubah, tetap aja marah-marah. Tapi dari situ saya mendapatkan pembelajaran, sebenarnya majikan saya itu selalu memberikan wejangan dan lain-lain ya cuy ya. Setiap hari dimarah-marah, pokoknya intinya kayak ada beban mental gitu si majikannya ini. Akhirnya di 1 tahun di kontrak kedua saya, dan saya bilang sama majikan untuk pulang seterusnya ke Indonesia setelah saya membuka toko material kecil-kecilan di sana Kaisam. Akhirnya ya udah, mau nggak mau majikan pun mengizinkan saya untuk pulang, dan akhirnya saya pulang. Saya merintis dengan suami saya buka toko material kecil-kecilan. Di situ kayak saya berjuang 8 tahun, dan 8 tahun saya itu masih menyayangi majikan saya. Karena kan anaknya juga kan seumuran ya, udah kayak teman gitu, sering curhat, sering apa gitu cuy. Nah, sampai akhirnya suami saya bilang kayak gini, kamu kalau misalkan mau ngasih sesuatu sama majikan, nggak apa-apa saya izinkan katanya. Dan sekarang cuy, kodarullah, toko materialnya ini makin besar. Sukses mbaknya di Indonesia, Masya Allah ya. Begitu perjalanannya sulit di sini, dimarah-marahin terus sama majikan ya. Tapi mbaknya selalu ingat majikan. 8 orang yang dimintain tolong untuk bisa memberikan rasa terima kasih kepada majikan yang nggak ada, menolak semua. Dia menghubungi Kaisam, Kaisam boleh nggak saya minta tolong kasihkan logam mulia ini ke majikan saya yang ada di Satin dan 1 buket bunga. Kaisam penasaran, kenapa kamu kasih logam mulia ke majikan? Apa nggak sayang duit itu di Indonesia segitu banyaknya? Ternyata rahasia di balik logam mulia yang akan Kaisam kasih ke majikannya. Ternyata mbaknya merintis dari nol kesuksesan sebagai pekerja migran yang salah satu tugasnya adalah dimarahi majikan. Kaisam ngomong, rahasianya apa kamu kok bisa sukses di Indonesia kayak gitu? Saya rahasianya nurut Kaisam. Setiap majikan marah, nggak pernah ngebantah. Tapi selalu sholawatan, selalu doa, ya Allah semoga saya berhasil di Indonesia. Suatu hari saya menjadi majikan, saya tidak akan mencontoh majikan seperti ini. Tapi saya nurut Kaisam, dimarahin, saya diem aja, disuruh ini saya lakuin, selalu salah, saya cuma bisa nangis di kamar. Bagus nih pembelajarannya. Ini masih terjadi ya di tahun ini dengan teman-teman kita. Sayangnya mental temannya kita ini cepat notice gitu. Udahlah saya pulang aja. Ini melatih diri kita untuk saya dimarahin di sini, enak aja saya dimarah-marahin, pulang aja lah. Nah, ini bisa menjadikan contoh nih mbaknya. Sekarang berhasil loh, toko materialnya tuh gede. Kalian tahu nggak omsetnya berapa 8 tahun? Untuk memberikan logam mulia ke majikan, ya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi Kaisam itu salut ya. Pekerja migran bisa memberikan logam mulia ke majikannya. Sekarang nggak tahu kehidupan majikannya gimana di sini. Jangan-jangan lebih banyak duitnya mbaknya lagi. Tapi dari sini kita sesukses-suksesnya orang, kita tidak boleh lupa diri ya cuy ya. Ini bagus nih mbaknya. Bisa tahu berterima kasih. Yakin nih kamu mau kasih logam mulia ke mas. Logam emas batangan cuy. Berapa gram Kaisam? Rahasia. Yang penting kalau diuangkan di Indonesia, ini udah bisa udah bisa DP mobil. Masya Allah. Sukses mbak.
Masya Allah ya, ini bisa menjadikan contoh pekerja migran yang keren. Jadi perjuangannya dia totalnya kerja di Hong Kong itu sekitar 5 tahun ya. 2 tahun finish, yang terakhir itu cuma 1 tahun. Salam buat suami Mbak, terima kasih kisah inspirasinya menginspirasikan kita semuanya. Semoga kita yang sedang berjuang di Hong Kong tidak takut untuk pulang berbisnis, dan kita juga bisa harus berkomunikasi dengan suami kita. Benar tuh, dia kan bisa buka usaha karena duitnya nggak dikirim ke suami. Ya kan, itu adalah komitmen terbaik. Ya, semoga aja suami-suami kalian kayak suami Mbaknya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin kisah ya yang bisa menjadikan motivasi kita, alasan kita untuk bertahan di sini. Semoga kedepannya giliran kita yang menjadi bos di negara kita sendiri, bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman kita yang masih menganggur. Amin ya rabbal alamin. Keren. Nanti ya Kaisam kasih buktinya. Sebelum tanggal 25 Kaisam kirimkan logam mulia dan 1 buket bunga untuk majikan yang suka marah-marah. Ini bisa menjadikan pembuktian bahwa saat kita dizolimi, doa apapun yang baik itu akan dikabul. Mungkin saja salah satu doa mbaknya adalah, ya Allah, saya terima dengan semuanya, semoga saya bisa sukses di Indonesia. Dan Allah ijabah, hari ini dia jadi bos material, mantan pekerja migran. Amin ya rabbal alamin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dicontoh tuh.